Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada satu permasalahan yang kemarin ditanyakan oleh salah satu teman saya, teman SMP, yang ibunya meninggal dunia. Sudah sakit selama 3 bulan, sehingga selama 3 bulan tidak mengerjakan sholat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Sebelum masuk surga, Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, sehingga menikmati kenikmatan kubur di sana. Jadikan kuburnya seluas mata memandang. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin teman saya tanya, itu kalau sholat 3 bulan itu kalau ditinggalkan itu berarti bayar fidyahnya berapa untuk ganti sholatnya itu. Maka di sini ada satu pembahasan dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, ini kitabnya, yang kemudian diterangkan, dijelaskan oleh Hasyiah I'anatul Thalibin. Di sini tertulis tambihun, peringatan. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqadha wa lam tufda anhu. Ya. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia masih punya tanggungan sholat, ya, dia masih punya tanggungan sholat fardu, ya, maka sholat fardunya tidak diqodho, ya, tidak wajib diqodho oleh ahli warisnya, dan juga tidak dibayarkan fidyah atasnya. Jadi sebetulnya kalau orang sudah meninggal dunia, walaupun dia masih punya tanggungan sholat, itu sebetulnya ya sudah nggak perlu diqodho lagi. Ahli warisnya nggak perlu mengqodhokan sholat dan nggak perlu membayarkan fidyah atasnya. Walaupun demikian, wa fi qaulin, dalam satu pendapat mengatakan bahwasanya anaha taf'alu anhu, bahwasanya tetap diqodho, ya, sholatnya tetap dikerjakan atas nama orang yang meninggal tadi. Baik auso biha amla, baik yang meninggal tadi, ya, dia berwasiat ataukah tidak. Misalkan dia sakit, ya, dia tahu bahwasanya dia wajib sholat, kemudian dia bilang, tolong nanti kalau saya meninggal, saya kan sudah nggak bisa sholat ini. Padahal yang namanya sholat sebetulnya dalam keadaan apapun, selama masih sadar, ya, masih sadar, maka tetap wajib sholat itu, walaupun dengan duduk, walaupun dengan
berbaring walaupun dengan mengedipkan mata kalau nggak bisa apa-apa. Bahkan kalau nggak bisa mengedipkan mata, dia sadar tapi hanya pejam saja, maka sholatnya dengan hati, ya, dengan hati. Ketika takbir dengan hati, ketika membaca Al-Fatihah dengan hati, semua rukun dikerjakan dengan hati. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang dia mungkin belum tahu atau gimana belum tahu hukumnya, maka pentingnya kita belajar ilmu terutama sholat itu perkara yang wajib, kita harus tahu seluk-beluknya, jangan sampai nggak tahu. Maka kita belajar ilmu. Misalnya dia nggak tahu ini, maka dia berwasiat kepada anak cucunya, nanti kalau saya meninggal tolong sholat yang nggak bisa saya kerjakan tolong dikerjakan. Misalkan dia berwasiat seperti itu, atau nggak berwasiat lupa atau gimana. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, sebetulnya dia nggak perlu dikodokkan sholatnya, nggak perlu dibayarkan fidyahnya. Namun kalau misalkan mau dilakukan, boleh-boleh saja. Bahkan di sini hakau al-Ubadi ya'ni Syafi'i li khabarin fi. Tetap bahkan Imam Ubadi meriwayatkan dari Imam Syafi'i ada satu khabar satu hadis. Sehingga wa fa'ala bi as-subqiyyu an ba'di aqaribihi, sehingga berdasarkan atas khabar tersebut maka Imam Subki di sini khabarnya nih, li khabaril Bukhari wa ghairihi. Maka Imam Subki mengerjakan mengqadha sholat untuk kerabat-kerabatnya, an ba'di aqaribihi, sebagian kerabatnya ada yang punya tanggungan sholat kemudian meninggal, maka Imam Subki tetap mengqadhakannya. Itu di sini keterangan tambahan. Faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyata. Siapa saja yang meninggal dan dia masih punya tanggungan sholat, maka tidak ada qada, tidak ada fidyah. Ini tidak ada qada, tidak ada fidyah. Namun wa fi qaulin, dalam satu pendapat, satu qaul, kajami'i mujtahidin, sebagaimana satu golongan dari mujtahid berpendapat bahwasanya annaha tuqda anhu, bahwasanya tetap dikodokkan li khabaril Bukhari wa ghairihi, karena memang ada satu hadis riwayat Bukhari yang mengatakan seperti itu, dan selain Imam Bukhari juga ada. Wa min thamma akhtarahu jami'an min a'immatina. Oleh karena itu ada segolongan dari para imam kita, imam-imam mazhab Syafi'i, mengamalkan ini, tetap mengqadhakan sholatnya. Wa fa'ala bi as-Subki an ba'di aqaribihi, termasuk Imam Subki. Imam Subki beliau mengqadhakan sebagian kerabatnya yang meninggal dunia yang masih punya tanggungan sholat. Wa naqala Ibnu Burhana ini ini isim ghairu munsharif Anil Qatimi,
bahwasanya apa? Bahwasanya wajib ke atas wali, ya, ahli warisnya ya, walinya ya. Kalau misalkan yang meninggal itu meninggalkan tirkah, harta peninggalan, maka dia mensolatkannya sebagaimana puasa. Wa fi wajahin, dan dalam satu wajah, satu pendapat, alaihi kathiruna, yang mana juga sebagian ulama berpegang atasnya, min ashabina, dari ulama-ulama kita ya. Bahasanya apa? Annaha yut'amu an kulli salatin muddan. Bahasanya dalam setiap salat itu dibayarkan fidyah 1 mud ya. Dari setiap salatnya itu kalau mau bayarkan fidyah itu satu mud. 1 mud itu ya sekitar 7 on lah ya. Digenapkan saja 7 on. Kalau sehari 5 kali sholat berarti 7 kali 5 ya 3,5 kilo ya. 3,5 kilo untuk bayarkan fidyah orang yang meninggal tadi itu. Waqala al-Muhib at-Tabari, Imam Tabari mengatakan yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu ya. Ibadah apa saja yang dikerjakan itu akan sampai kepada mayit ya. Ibadah apa saja ya, wajibatin au mandubatin, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah ya. Ibadah apa saja kalau kita hadiahkan kepada mayit, baik wajib maupun sunnah, maka akan sampai. Maka kalau kita ada orang tua ya, atau siapa saja sudah meninggal dunia, nah sangat bagus sekali ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia ataupun orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia ya. Kita pun dapat, mereka pun dapat ya. Kalau hanya kita saja yang dapat kan sayang ya. Ada baiknya bila orang-orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan kemanfaatan dari diri kita, mendapatkan kemanfaatan dari diri kita ya. Kita masih hidup, masih bisa beramal, nah, bagus kalau pahala amal-amal kita juga dihadiahkan kepada mereka. Wa fi syarahil Mukhtar li mu'allifihi, dalam syarah Mukhtar, madhabu ahli sunnati anna lil insani ya, ini adalah madhab ahli sunnah, yaitu apa? Bahwasanya boleh bagi manusia, orang-orang, an yaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasiluhu ya. Boleh bagi manusia, bagi orang-orang untuk apa? Untuk menjadikan pahala amalnya, pahala sholatnya untuk selainnya. Nah ini ya. Jadi boleh bagi orang yang beramal, manusia ya, orang-orang ini kalau dia beramal boleh ya, boleh menjadikan pahalanya, amalnya itu, sholatnya itu, amal-amal apa saja boleh dihadiahkan untuk orang lain ya, untuk orang lain. Masih hidup pun bisa ya, nggak harus sudah meninggal, masih hidup pun bisa, sudah meninggal pun bisa ya, seperti itu. Maka bagus kalau kita makanya sering santri-santri ya saya bilang, kalau kalian ngaji ya dihadiahkan itu, dihadiahkan pahalanya untuk orang tua ya, untuk keluarga, untuk semuanya ya, biar dapat semuanya. Wa yasiluhu, dan sampai itu, dan sampai ya. Jadi orang-orang ini akan mendapatkan kemanfaatan dari
perkenalannya dengan kita, ya, akan mendapatkan manfaat dari kita, ya. Sebaik manusia kan yang bermanfaat, ya, bermanfaat untuk masalah dunia, bermanfaat untuk masalah agama. Masya Allah. Itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya dan diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.